Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen Muhammad Syahrifan, Munawwaratus Sholehah, Alfianul Khair, Elita Sari. Oke, hadir semua. Hari ini kita akan menjelaskan tentang Ibu akan menjelaskan tentang usul fiqh. Oke, usul fiqh itu bisa digambarkan seperti pohon. Guru Ibu dulu juga menjelaskan usul fiqh itu seperti pohon. Ranting itu fikih, bisa dibayangkan pohon ya, punya ranting, oke. Ranting itu fikih, batang itu usul fiqh, sedangkan akar dari pohon adalah Al-Quran, hadis al-sunnah, ilmu nahu, ilmu shorob, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami ya. Lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian fikih secara lengkapnya. Kata fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kerja dasar bahasa Arab, yaitu faqaha yufqihu faqahan, yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, dikutip sebagai pendapat Abdul Wahab Khalaf, yang artinya fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syara, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maupun berbagai ketetapan maupun hukum syara yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum syara adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syara adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia yang meliputi nilai dan ukurannya. Namun, ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Karena itu, hukum syara haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. Oke, selanjutnya ada pengertian usul fiqh. Pengertian usul fiqh ditinjau secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari al-asl, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun kata al-fiqh, sebagaimana yang diuraikan tersebut, berarti paham atau mengerti secara mendalam. Adapun secara istilah, usul fiqh sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Syaukani, fungsi al-fiqih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali istinbat hukum-hukum furo dari dalil-dalilnya yang rinci dan jelas. Selanjutnya, definisi usul fiqh menurut Kutub Mustafa Sanu dalam kitab Mu'jam Mustalahat adalah usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan Al-Sunnah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke, lanjut. Definisi di atas menyimpulkan bahwa usul fiqh merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan as-sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara. Dengan kata lain, usul fiqh merupakan metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan dan menghasilkan hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Lanjut objek pembahasan ilmu fikih. Objek pembahasan ilmu fikih ini ilmu fikih merupakan cabang furu dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallafah dan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan seorang mukallafah itu berkaitan erat dengan taklif syar'i yang menjadi beban seorang mukallaf dalam berbagai aspek kehidupannya. Berbagai aspek kehidupan mukallaf meliputi aspek muamalah dan jinayah. Aspek ibadah menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menyangkut segala persoalan yang berkaitan erat dengan urusan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji serta berbagai bentuk amal kebaikan yang lainnya. Dari sini pula muncul istilah ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang memiliki syarat dan rukun yang ditentukan oleh syariat dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang sifat dan bentuk kaifiat dan waktunya tidak dijelaskan secara terperinci. Namun Al-Quran dan Al-Hadis hanya memberikan dorongan atau motivasi yang tinggi agar manusia berkeinginan yang tinggi mengerjakan kebajikan dan amal soleh dalam berbagai hal dan kesempatan. Semata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala seperti saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan, mencari ilmu, meringankan beban sesama yang terkena musibah, dan lain sebagainya. Ibadah ini merupakan kewajiban manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan bentuk pengabdian diri manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Pembahasan berikutnya adalah meliputi aspek muamalah yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia seperti hal-hal yang terkait dengan harta, jual beli, sewa, menyewa, pinjam meminjam, titipan syirkah atau siasah dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ke dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas, yaitu yang pertama lafaz nas dari segi bentuknya, yang kedua lafaz nas dari segi cakupan maknanya, dari segi dilalahnya, dari segi jelas dan tidak jelasnya serta macam-macam tingkatannya. Lafaz nas dari segi penggunaannya, dan terakhir hukum syara dalam kaitannya dengan makna hukum, pembagian hukum dan objek serta subjek hukum. Sedangkan dalil-dalil ijtihadiyah ini merupakan dalil-dalil yang dirumuskan berdasarkan ijtihad ulama. Dalil tersebut yang pertama al-ijma, al-qiyas, al-istihsan, al-maslahah mursalah, al-istishab, sadus dariyah, al-urf,
syar'u man qablana mazhab sahabi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oh, mungkin sudah habis waktunya. Oke, habis. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.